Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Indah Mulyaningsi, mahasiswa Aljen D4 Keperawatan kelas Kukar. Di sini akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Ketergantungan Game Online dengan Perilaku Sosial dan Prestasi Akademik pada Siswa SMA Negeri 5 Samarinda. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang penelitian saya, di mana tujuan umumnya adalah untuk mengetahui hubungan ketergantungan game online dengan perilaku sosial dan prestasi akademik pada siswa SMA Negeri 5 Samarinda. Tujuan khususnya untuk mengidentifikasi karakteristik meliputi usia, jenis kelamin, durasi bermain game, lama menggunakan game, kemudian lingkungan yang ada di SMA Negeri 5 Samarinda. Mengidentifikasi ketergantungan game online pada siswa SMA Negeri 5, mengidentifikasi perilaku sosial pada siswa SMA Negeri 5 Samarinda yang bermain game online, menganalisis hubungan ketergantungan game online dengan perilaku sosial pada siswa SMA Negeri 5 Samarinda, menganalisis hubungan ketergantungan game online dengan prestasi akademik pada siswa SMA Negeri 5 Samarinda. Untuk rancangan penelitian, jenis penelitian saya adalah studi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Populasi yang digunakan adalah populasi terjangkau siswa SMA Negeri 5 Samarinda yang bermain game online dengan jumlah responden sebanyak 71 melalui stratified random sampling. Waktu penelitiannya adalah 24-25 Februari 2020 di SMA Negeri 5 Samarinda. Analisa data menggunakan analisa univariat untuk melihat distribusi frekuensi, karakteristik responden, kelas, usia, jenis kelamin, durasi bermain game, lama menggunakan game online. Analisa bivariatnya menggunakan uji chi-square. Masuk ke hasil penelitian, pada tingkatan kelas, responden siswa kelas 10 hampir sebagian, sebanyak 25 orang atau 35,2%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang atau 54,9%. Kemudian berdasarkan usia, sebagian besar responden dengan rentang usia 12 sampai 16 tahun atau remaja muda sebanyak 53 orang atau 74,6%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan durasi bermain game, hampir sebagian responden bermain game lebih dari 3 jam dalam sehari sebanyak 19 orang atau 26,8%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan lama menggunakan game, hampir sebagian responden sudah menggunakan game selama 2 tahun sebanyak 24 orang atau 33,8% dan hampir sebagian responden sudah menggunakan game selama 3 tahun sebanyak 24 orang. Karakteristik responden berdasarkan ketergantungan game online pada siswa SMA Negeri 5 didapatkan hampir sebagian responden tidak ketergantungan game online atau sebagian besar responden ketergantungan game online sebanyak 50 orang atau 70,4%. Berdasarkan perilaku sosial, hampir sebagian memiliki perilaku sosial baik, sebanyak 36 orang atau 50,7%. Berdasarkan prestasi akademik, pada siswa SMA Negeri 5 Samarinda, sebagian responden memiliki prestasi akademik memuaskan, sebanyak 36 orang atau 50,7%. Untuk uji chi-square, hubungan ketergantungan game online dengan prestasi akademik, nilai p-value-nya adalah 0,024 atau kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan yang bermakna antara ketergantungan game online dengan perilaku sosial. Dan nilai OR didapatkan adalah 3,452, di mana artinya adalah responden memiliki 3,452 kali lebih beresiko untuk terjadinya perilaku sosial yang kurang baik dibandingkan yang tidak ketergantungan game online. Nah, untuk ketergantungan game online dengan prestasi akademik didapatkan p-value-nya 0,823 atau lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara ketergantungan game online dengan prestasi akademik. Dengan nilai OR yaitu 0,878
yang artinya responden dengan ketergantungan game online memiliki 0,878 kali lebih beresiko untuk berpengaruh pada prestasi akademiknya dibandingkan dengan yang tidak ketergantungan game online. Pembahasan pada usia, penelitian Dani dan Ngesti mendukung, yaitu menyatakan bahwa munculnya rasa kecanduan game online sebagian besar berasal dari pihak pelajar karena pada umumnya yang belum mengetahui secara spesifik dampak dari permainan game online. Nah, selain itu Asep juga pada tahun 2018 mendukung menggunakan responden pada pelajar SMA dengan rentang usia 15-19 tahun dengan jumlah responden 87. Nah, untuk jenis kelamin, menurut ESA atau Entertainment Software Association, pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemain game terbanyak dunia pada jenis kelamin laki-laki yaitu 54% dan perempuan 46%. Menurut Jiang 2014 bahwa laki-laki menunjukkan tingkat kecanduan internet dan menggunakan game online yang lebih tinggi daripada perempuan. Untuk durasi bermain game online, menurut Niputu 2014, dia mendukung dan mengatakan bahwa kecanduan game atau yang bermain 4-5 kali dalam sehari dan menghabiskan waktu lebih dari 3 jam dalam sehari itu melibatkan banyak waktu yang dipakai untuk bermain game, kemudian membuat anak menganggap bahwa game online lebih penting daripada hal yang lain, seperti melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya, lama menggunakan game. Nah, untuk lama menggunakan game ini sesuai dengan Lemans. Lemans mengatakan seseorang dikatakan kecanduan atau ketergantungan game online apabila sudah bermain game online sejak minimal 6 bulan sejak awal bermain. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan game online. Nah, ketergantungan game online ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno. Sebagian besar responden kecanduan game online sebanyak 75,93%. Menurut Ridwan Syahran, faktor yang menyebabkan perilaku kecanduan game online pada subjek berawal dari faktor keluarga dan faktor sosial. Dalam keluarga, fasilitas game yang memadai dan untuk seorang gamers menjadi faktor pendukung seorang gamers memainkan perannya dalam menghibur diri dan untuk kesenangannya. Selain itu, pergaulan sosial dan teman-teman serta keinginan yang kuat untuk menguasai dan mengeksplor game tersebut dengan berbagai cara seperti mencari tahu lewat internet, browsing, atau bertanya kepada teman sebayanya di dunia maya. Untuk perilaku sosial, Fakihudin mengatakan mendapatkan bahwa dampak kecanduan game online terhadap perilaku sosial anak diantaranya berani berbohong, menganggap game online lebih penting sehingga mengorbankan uang sakunya untuk bermain game di warnet, kemudian jarang menyapa orang lain. Menurut Masya dan Chandra mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku gangguan ketergantungan game online adalah kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat, stres, kurang kontrol, kurang kegiatan, lingkungan, dan pola asuh. Untuk prestasi akademiknya, ini tidak sejalan dengan Teresia Gaul, di mana yang dilakukan pada mahasiswa yang kecanduan game online itu menggambarkan rata-rata prestasi akademik yang rendah dibandingkan yang tidak bermain game online. Nah, namun menurut Prayitno, faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar yaitu faktor lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, norma terhadap guru, faktor instrumen meliputi kurikulum, program, sarana, dan fasilitas guru dan siswa. Nah, siswa mudah terpengaruh adanya hal-hal baru, kemudian faktor internalnya ada minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Nah, untuk ketergantungan game online dengan perilaku sosial, ini sejalan dengan penelitian Nawas mengatakan bahwa dampak negatif dari bermain game itu menyebabkan penurunan aktivitas gelombang otak, menyebabkan anak mudah marah, kemudian memiliki masalah dalam hubungan sosial, kemudian menjadikan seseorang itu superior, yaitu game menjadi tempat pelarian dari tumpukan masalah sehari-hari, menimbulkan efek ketagihan yang berakibat melalaikan kehidupan nyata, membuat anak terisolir dengan lingkungannya sehingga menjadi lupa dengan hubungan sosial dalam kehidupannya. Nah, menurut asumsi peneliti, ketergantungan game online dengan perilaku sosial di mana sifat dari game sendiri adalah menantang, membuat ketagihan, dan dapat terbawa suasana
permainan sehingga meningkatkan emosional serta beresiko menirukan perilaku yang ada di dalam game. Nah, untuk ketergantungan game online dan prestasi akademik ini sesuai dengan penelitian Suviraniam tentang pengaruh game online terhadap prestasi akademik siswa SMA di Kota Medan. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa yang bermain game online masuk ke dalam kategori baik. Banyaknya pemain yang termasuk ke dalam kategori baik ini dapat disebabkan oleh seimbangnya antara motivasi belajar dan motivasi bermain game. Menurut asumsi peneliti, mengapa penelitian ini tidak memiliki hubungan antara ketergantungan game online dengan prestasi akademik, yaitu dikarenakan responden hanya sebagian kecil yang bermain lebih dari 3 jam. Artinya sisanya adalah bermain kurang dari 3 jam. Dan yang bermain kurang dari 3 jam ini memiliki waktu luang untuk belajar. Dia masih bisa mengakses internet dan yang lain sebagainya. Kemudian dari hasil wawancara kepada guru SMA Negeri 5 juga didapatkan siswa yang mengikuti organisasi mendapatkan nilai keterampilan tambahan sehingga sangat memungkinkan apabila prestasi belajar menjadi baik, memuaskan karena nilai rapat terbantu dengan nilai keterampilan. Sekian, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.